Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi sekarang saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menceritakan apa-apa saja sih yang kami lakukan pada kegiatan budidaya tanaman melon pada 2 minggu ini. Dan tentunya di video ini juga ada materi-materinya loh, yang insya Allah bisa teman-teman petik dan terapkan. Jadi ditonton sampai habis ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini kami melakukan sanitasi lahan. Jadi, sebelum memulai suatu kegiatan budidaya, ada syarat agar budidaya tanaman ini berjalan dengan baik, yaitu penyiapan lahan yang bagus dan bersih dari segala hama dan segala tanaman pengganggu lainnya. Nah, jadi sangat penting untuk melakukan suatu sanitasi lahan. Tujuan sanitasi lahan ini adalah membersihkan area dan mempermudah penanaman dan pertumbuhan suatu tanaman. Sanitasi pada kegiatan budidaya tanaman melon kali ini dilaksanakan pada Rabu 3 Mei 2023. Sanitasi ini sama dengan sanitasi pada umumnya, yaitu dengan menggunakan beberapa alat seperti cangkul, sabit, sapu lidi, tempat sampah, dan gunting. Sanitasi ini juga dilakukan dengan dibagi setiap lorong bedengan, 4-5 orang setiap lorongan bedengan, dan setiap orang memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang mencangkul bagian rumput yang lebat, ada yang mencabut sisa-sisa tanaman, ada yang merapikan tanahnya kembali, dan ada yang mengangkat sisa-sisa tanaman dan sampah yang ada pada lahan. Nah, langkah selanjutnya adalah pencampuran media tanam. Media tanam ini dicampurkan dengan perbandingan tanah 4 dan sekam 2. Tanah diambil menggunakan cangkul, lalu dikumpulkan di atas gerobak, sedangkan sekam yang dipakai adalah sekam milik jurusan. Masing-masing dicampurkan dengan rata dan dicampur di satu tempat. Setelah pencampuran media tanam selesai, langkah selanjutnya adalah pengisian media tanam. Jadi planter bag yang digunakan adalah planter bag yang berukuran 18 liter yang diberi tanda dengan nama masing-masing agar tidak tertukar dan tercecer. Planter bag diisi dengan campuran media tanam yang sudah siap digunakan. Planter bag diisi sampai penuh. Nah, jika planter bag sudah penuh, boleh dipindahkan ke dalam greenhouse. Planter bag dipindahkan ke dalam greenhouse dengan disusun rapi dan sejajar. Nah, selanjutnya adalah pemasangan ajir. Setiap planter bag dalam barisan lorong dibagi menjadi 6 bagian. Dalam satu bagiannya terdapat 2 planter bag yang berhadapan. Jadi, total yang akan dipasangi ajir adalah 6 bagian atau 12 planter bag. Dalam satu bagian atau 2 planter bag dibutuhkan 2 ajir. Ditancapkan berhadapan dengan bentuk memanjang ke atas dan di ujung ajir disilangkan. Lalu, diikat menjadi satu agar kuat dan tidak goyah. Setelah semua bagian dipasangi ajir secara berhadapan, masing-masing di sebelah kanan dan kiri barisan dipasangkan 2 ajir. Jadi setiap lorong membutuhkan 4 ajir untuk di bagian kanan dan kiri. Ajir dipasang dengan bentuk memanjang ke sebelah kanan dan kiri. Lalu diikat dengan mempertemukan ajir yang berhadapan tadi. Diikat dengan erat agar lebih kuat dan tidak roboh. Dan terakhir, pemasangan ajir di atas ajir yang berbentuk silang tadi. Jadi ajir dinaikkan ke ujung ajir yang berbentuk silang, lalu diikat di setiap ujung ajir yang berbentuk silang. Ajir adalah alat penegak yang terbuat dari batang bambu atau bahan lainnya yang berfungsi sebagai tempat bersandarnya pohon, penyangga batang, atau tempat merambatnya suatu tanaman berdaun. Fungsi ajir ini sebagai tempat bersandar pohon. Dan tujuan pengajiran ini adalah agar tanaman mendapatkan sinar matahari secara maksimal dengan cara menopang tanaman sedemikian rupa sehingga memperoleh sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhannya. Nah, setelah pengajiran, langkah selanjutnya adalah penanaman benih melon. Langkah awal, buatlah lubang yang kedalamannya tidak terlalu dalam. Lubang sebanyak 2 di bagian kanan dan kiri planter bag. Lalu ambil benih menggunakan pinset dan tancapkan benih dengan menghadap ke bawah runcingnya. Setelah itu, tutup lubang menggunakan tanah dan setelah itu siram permukaannya yang telah ditanami benih melon.
Langkah terakhir adalah penyiraman. Penyiraman pada bedi melon ini dilakukan sehari 2 kali, yaitu pada pagi hari dan sore hari. Penyiraman dilakukan dengan menggunakan gembor, ember, ataupun selang. Sebelum menyiram planter bag, ada baiknya siram terlebih dahulu sekitar planter bag atau peping-pepingnya, agar suhu di sekitarnya tetap terjaga kelembapannya. Tujuan dari penyiraman ini adalah untuk membuat cadangan air di sepanjang hari, sehingga tanaman akan mampu menghadapi panas matahari dengan baik. Selain itu, menyiram tanaman di pagi hari akan meningkatkan siklus pertumbuhan alami tanaman. Itulah tadi hasil dokumentasi yang kami dapat dari kegiatan budidaya tanaman melon. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.